Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfadia dari kelompok 4 akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 4. Yang pertama ada Fahriza Fatwa Fabilah, yang kedua ada Muhammad Sopi Pawas, yang ketiga ada Wahyu Setiawan, dan yang keempat ada saya sendiri Zulfadia. Kelompok 4 akan menjelaskan tentang metode pertambangan minyak, dan yang akan kita bahas pertama adalah metode. Jadi terdapat beberapa metode dalam penambangan. Yang kedua, kita akan membahas tentang metode penambangan minyak. Dalam pengeboran minyak bumi terdapat beberapa metode yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang perusahaan produksi minyak, yang salah satunya yang paling terkenal adalah Pertamina. Oke, yang pertama adalah metode terlebih dahulu yang akan kita bahas ya. Dalam penambangan terdapat 3 sistem. 3 sistem penambangan terbagi menjadi: yang pertama adalah tambang terbuka atau surface mining, yang kedua ada tambang bawah tanah atau underground mining, dan yang ketiga ada underwater mining atau tambang bawah laut. Seperti di gambar sudah terlihat, yang pertama itu seperti open pit maksudnya. Itu seperti membentuk cekungan, biasa tambang batu bara dan sebagainya atau bahan-bahan galian. Tambang bawah tanah itu seperti contohnya di Freeport, tambang emas, dan yang tambang bawah air itu seperti pengeboran minyak lepas pantai. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode-metode penambangan mining atau tambang bawah laut. Seperti di gambar sudah terlihat, yang pertama itu seperti open pit maksudnya. Itu seperti membentuk cekungan, biasa tambang batu bara dan sebagainya atau bahan-bahan galian. Tambang bawah tanah itu seperti contohnya di Freeport, tambang emas, dan yang tambang bawah air itu seperti pengeboran minyak lepas pantai. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode-metode penambangan. Metode tambang terbuka atau open cut, open cast, open mine atau open pit merupakan cara penambangan yang diterapkan untuk endapan biji yang mengandung logam seperti endapan biji nikel dan sebagainya. Selanjutnya adalah open pit. Open pit merupakan bentuk penambangan untuk endapan biji yang terletak pada suatu daerah yang datar atau lembah. Dengan demikian, medan kerja digali ke arah bawah sehingga akan membentuk semacam cekungan atau pit seperti yang saya bilang tadi. Bisa contohnya surface mining. Selanjutnya open cast, open mine atau open cut merupakan bentuk penambangan untuk endapan biji yang terletak pada lereng atau bukit. Dengan demikian, medan kerja digali dari arah bawah atau ke atas atau sebaliknya. Ini merupakan side hill type. Bentuk tambang dapat pula melingkari bukit atau undakan. Hal tersebut tergantung dari letak endapan penambangan yang diinginkan. Seperti yang dituliskan pada slide, terdapat 2 cara pengangkutan. Ada cara konvensional dan juga cara inkonvensional. Cara konvensional itu biasanya dari kedalaman, dasarnya cara pengangkutannya biasanya langsung dibawa ke tempat dumping dengan menelusuri tebing-tebing menggunakan truk. Sedangkan cara inkonvensional, pengangkutan hasil galian menggunakan cara kombinasi alat-alat angkut. Selanjutnya, ini adalah contoh dari open pit yang di gambar gambar di bawah merupakan contoh open cast, open cut atau open mine. Selanjutnya ada metode quarry, adalah cara-cara yang dilakukan untuk menggali endapan industri atau mineral seperti batuan andesit, batuan gamping, batu kapur, seperti ada yang pada gambar contohnya.
Selanjutnya, metode strip mine dan alluvial mine akan dibacakan oleh Wahyu Setiawan. Assalamualaikum, saya Wahyu Setiawan. Saya akan menjelaskan tentang metode tambang terbuka. Pertama, strip mine adalah cara-cara penambangan terbuka yang dilakukan untuk endapan-endapan yang letaknya mendatar atau sedikit miring. Yang harus diperhitungkan dalam penambangan cara yang akan ditambang yaitu perbandingan banyaknya volume tanah penutup yang harus dikupas untuk penambangan batu bara atau endapan garam-garam. Yang kedua, alluvial mine adalah tambang terbuka yang ditetapkan untuk menambang endapan-endapan alluvial, misalnya tambang biji, timah, pasir, emas, dan lain-lain. Tambang terbuka untuk batu bara yang pertama, strip mine. Strip mining pada umumnya digunakan pada endapan batu bara yang memiliki kemiringan endapan dip kecil atau landai, di mana sistem penambangan yang ini sulit untuk ditetapkan karena keterbatasan jangkauan alat-alat. Yang kedua, contour mining. Sistem penambangan ini biasanya ditetapkan untuk cadangan batu bara yang tersingkap di lereng pegunungan atau bukit. Yang ketiga, area mining. Sistem ini pada umumnya ditetapkan untuk endapan batu bara yang letaknya kurang lebih horizontal atau mendatar, serta daerahnya juga merupakan dataran. Metode tambang terbuka. Yang keempat, auger mining. Untuk menambang endapan batu bara yang tipis dan tersingkap di lereng bukit. 5. Box cut mining. Sebenarnya yang dimaksud dengan box cut adalah suatu lubang galian awal pada daerah yang efektif datar yang tak memiliki daerah pembuangan tanah penutup, sehingga tanah penutup terpaksa dibuang ke samping lubang galian awal. Lalu, metode penambangan minyak. Metode dan teknik penambangan minyak bumi melalui pengeboran. Terdapat berbagai tahapan pengeboran. Berdasarkan lokasi pengeboran dibedakan menjadi dua, yaitu pengeboran darat dan pengeboran lepas pantai. Pengeboran darat. Pengeboran darat merupakan pengeboran minyak bumi dengan titik lokasinya berada di daratan. Pengeboran dilakukan dengan menggunakan rig pengeboran atau drilling rig. Rig pengeboran ini bisa digunakan untuk pengeboran darat maupun pengeboran lepas pantai. Untuk rig pengeboran darat hanya terdiri dari menara dan struktur penopang. Komponen rig pengeboran terdiri dari beberapa bagian. Selanjutnya, pengeboran lepas pantai. Pengeboran lepas pantai dilakukan di laut lepas pantai sampai perairan yang dalam. Namun juga dapat dilakukan pada lokasi dengan lingkungan berair seperti di rawa, sungai, maupun danau. Alat yang digunakan untuk pengeboran juga menggunakan rig pengeboran. Terdapat beberapa jenis rig pengeboran lepas pantai atau lingkungan berair. Terdapat beberapa jenis rig pengeboran lepas pantai atau lingkungan berair. Swembers seiring digunakan di daerah rawa-rawa dan delta sungai dengan kedalaman sekitar 7 meter. Jack up rig dapat digunakan pada kedalaman 5-200 meter. Rig jenis ini dapat mengapung dengan menggunakan kaki-kakinya. Pada saat beroperasi, kaki-kaki harus diturunkan hingga ke dasar laut dan badan rig tetap pada permukaan air. Drilling jacket rig jenis ini digunakan di laut dangkal maupun laut tenang karena memiliki bentuk yang kecil. Semi submersible rig jenis ini digunakan pada laut dengan gelombang besar dan pada kedalaman 10 hingga 750 meter. Drill ship untuk pengeboran pada laut yang sangat dalam akan menggunakan rig pengeboran jenis drill ship yang ditempatkan di atas kapal laut. Metode dan teknik penambangan minyak bumi hanya dilakukan dengan cara pengeboran.
namun pengeborannya terdiri dari beberapa metode dan teknik tergantung lokasi keberadaan minyak bumi. Dalam proses pengeboran harus dilakukan dengan baik agar tidak merusak lingkungan sekitar. Jenis-jenis pengeboran didasarkan pada tujuannya, lokasinya, dan bentuk lubang yang dibuat. Pengeboran eksplorasi bertujuan untuk membuktikan suatu cekungan terdapat minyak dan gas bumi dengan belum didukung oleh data-data pengeboran. Pengeboran delineasi bertujuan mengetahui penyebaran reservoir, mencari batas-batas dan ketebalan reservoir. Pengeboran eksploitasi bertujuan meningkatkan pengurasan terhadap reservoir produksi sekaligus meningkatkan produksi. Pengeboran yang titik lokasinya berada di darat dinamakan pengeboran darat atau onshore. Sedangkan bila titik lokasinya berada di laut lepas pantai disebut dengan pengeboran lepas pantai atau offshore. Pengeboran lurus atau straight hole drilling harus berada pada suatu kerucut sudut 50 dengan kedalaman 10.000 kaki. Lubang boleh membelok dengan dogleg maksimum 30/100 kaki. Pengeboran berarah dilakukan karena alasan inaccessible location, multiple site tracking, dan untuk relief well. Profil company Pertamina. Pertamina atau dahulu bernama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara atau nama resminya PT Pertamina adalah sebuah BUMN yang bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Pertamina masuk urutan ke-122 dalam Fortune Global 500 pada tahun 2013. Pertamina pernah mempunyai monopoli pendirian SPBU di Indonesia. Namun, monopoli tersebut telah dihapuskan pemerintah pada tahun 2001. Perusahaan ini juga mengoperasikan 7 kilang minyak dengan kapasitas total 1051,7 MBSD, pabrik petrokimia dengan kapasitas total 1.507.950 ton per tahun, dan pabrik LPG dengan kapasitas total 102,3 juta ton per tahun. Pertamina adalah hasil gabungan dari perusahaan Pertamin dengan Permina yang didirikan pada tanggal 10 Desember 1957. Penggabungan ini terjadi pada 1968. Direktur utama yang menjabat dari 2009 hingga 2014 adalah Karen Agustiawan yang dilantik oleh Menteri Negeri BUMN Sofyan Djalil pada 5 Februari 2009 menggantikan Direktur Utama yang lama Ari Hernanto Sumarno. Pelantikan Karen Agustiawan ini mencatat sejarah penting karena ia menjadi wanita pertama yang berhasil menduduki posisi puncak di perusahaan BUMN terbesar milik Indonesia itu. Karen Agustiawan mengundurkan diri sebagai Direktur Utama pada 1 Oktober 2014 dan menjadi dosen guru besar di Harvard University, Boston, Amerika Serikat. Selanjutnya, pada 28 November 2014, Presiden Joko Widodo memilih Dwi Sucipto sebagai Direktur Utama PT Pertamina. Ia menggantikan Karen Agustiawan yang mengundurkan diri. Kegiatan Pertamina dalam menyelenggarakan usaha bidang energi dan petrokimia terbagi dalam sektor hulu dan hilir, serta ditunjang oleh kegiatan anak-anak perusahaan dan perusahaan
patungan pada tahun 2013. Pertamina menempati peringkat 122 dari 500 perusahaan terbaik dunia versi Fortune Global. Selanjutnya Direktur Utama PT Pertamina. Yang pertama ada Ibnu Sutowo dari tahun 1968 sampai 1976. Yang kedua ada Piet Haryono dari tahun 1976 sampai 1981. Yang ketiga ada Juwedo Soembono dari tahun 1981 sampai 1984. Selanjutnya ada A.R. Ramli dari tahun 1984 sampai 1988. Selanjutnya ada Faisal Abda Oe dari tahun 1988 sampai 1996. Selanjutnya ada Soegi Janto dari tahun 1996 sampai 1998. Selanjutnya Martiono Adianto dari tahun 1998 sampai tahun 2000. Selanjutnya ada Bayi Haki Hakim dari tahun 2000 sampai 2003. Selanjutnya ada Arifin Nawawi dari tahun 2003 sampai tahun 2004. Selanjutnya ada Widya Purnama dari tahun 2004 sampai tahun 2006. Selanjutnya ada Ari Hernato Soemarno dari tahun 2006 sampai tahun 2009. Selanjutnya ada Karen Agustiawan dari tahun 2009 sampai 2014. Selanjutnya ada Dwi Soetijipto dari tahun 2014 sampai tahun 2017. Selanjutnya ada Elia Masa Manik dari tahun 2017 sampai 2018. Selanjutnya yang terakhir ada Nike Widyawati dari tahun 2018 sampai sekarang. Direktur Hulu. Kegiatan usaha Pertamina Hulu meliputi eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi. Untuk kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas dilakukan di beberapa wilayah Indonesia maupun di luar negeri. Pengusahaan di dalam negeri dikerjakan oleh Pertamina Hulu dan melalui kerjasama dengan mitra. Sedangkan untuk pengusahaan di luar negeri dilakukan melalui aliansi strategis bersama mitra. Beberapa dengan kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi. Kegiatan eksplorasi dan produksi panas bumi masih dilakukan di dalam negeri. Untuk mendukung kegiatan intinya, Pertamina Hulu juga memiliki usaha di bidang pengeboran minyak dan gas. Pertamina Hilir, stasiun pengisian bahan bakar Pertamina. Kegiatan usaha Pertamina Hilir meliputi pengolahan, pemasaran, dan niaga dan perkapalan serta distribusi produk hilir baik di dalam maupun keluar negeri yang berasal dari kilang Pertamina maupun impor yang dilakukan oleh sarana transportasi darat dan laut. Usaha hilir merupakan integrasi usaha pengolahan, usaha pemasaran, usaha niaga, dan usaha perkapalan. Selanjutnya, pengolahan. Kilang minyak. Bidang pengolahan mempunyai 7 unit kilang dengan kapasitas total 1.041,20 ribu barel. Beberapa kilang minyak terintegrasi dengan kilang petrokimia dan memproduksi NBBM. Ketujuh kilang minyak tersebut terdiri dari 1 unit pengolahan, 1 di Pangkalan Beranda, Sumatera Utara, ditutup pada Januari 2007 dan bergabung dengan unit pengolahan 2 Dumai pada tahun 2010. 2 unit pengolahan 2 di Dumai Riau. 3 unit pengolahan 3 di Pelaju Seigerong Palembang, Sumatera Selatan. 4 pengolahan 4 di Cilacap, Jawa Tengah. Unit pengolahan 5 di Balikpapan, Kalimantan Timur. Unit pengolahan 6 di Bangalon, Indramayu, Jawa Barat. Unit pengolahan 7 di Sorong, Papua. Kilang LNG. Di samping kilang minyak, Pertamina Hilir mempunyai kilang LNG di Arun
Aceh, dan di Bontang, Kalimantan Timur. Kilang LNG Arun dengan 6 train dan LNG Badak di Bontang dengan 8 train. Kapasitas LNG Arun sebesar 12,5 juta ton, sedangkan LNG Badak 22,5 juta ton per tahun. Beberapa kilang tersebut juga menghasilkan LPG seperti di Pangkalan Berandan, Dumai, Pelaju, Cilacap, Balikpapan, Bangalon, Donggi, Senoro, dan Mundu. Kilang Cilacap adalah satu-satunya penghasil lube base oil dengan grade H60,H695, H6160S dan H6650. Produksi lube base ini disalurkan di Lube Oil Blending Plant (LOBP) untuk diproduksi menjadi produksi pelumas, dan kelebihannya diekspor. Selanjutnya anak perusahaan. PT Pertamina EP, usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi meliputi eksplorasi, eksploitasi, serta penjualan produksi minyak dan gas bumi hasil kegiatan eksploitasi. PT Pertamina Geothermal Energi, pengelolaan dan pengembangan sumber daya panas bumi meliputi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, produksi uap dan pembangkitan listrik, dan jasa konsultasi, konstruksi, operasi dan pemeliharaan serta pengembangan teknologi di bidang panas bumi. PT Perusahaan Gas Negara, niaga transportasi, distribusi, pemrosesan, dan bisnis lainnya yang terkait dengan gas alam dan produk turunannya. PT Pertamina Hulu Energi, pengolahan usaha sektor hulu minyak dan gas bumi serta energi baik dalam maupun luar negeri, serta kegiatan usaha yang terkait dan atau menunjang kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi. PT Pertamina EP Cepu, eksplorasi, eksploitasi, dan produksi di Blok Cepu. PT Pertamina Drilling Service Indonesia, pengelolaan dan pengembangan sumber daya jasa drilling meliputi eksplorasi dan eksploitasi baik migas maupun panas bumi. PT Nuansa Regas, pengelolaan dan pengembangan fasilitas truk dan regasification terminal atau FSRT, termasuk pembelian LNG dan pemasaran hasil pengelolaan VSRT. PT Pertamina Patra Niaga, jasa teknologi, jasa perdagangan non-BBM serta industri di bidang pertambangan minyak dan gas bumi. PT Pertamina Transkontinental, jasa operasi perkapalan meliputi suplai vessel, tugboat, kargo vessel, keagenan, dan pengelolaan dermaga kabil di Pulau Batam. Pertamina Energy Trading Limited atau Petral, niaga minyak mentah dan produksi kilang, lokasi usaha di Singapura. PT Pertamina Retail, Retail SPBU, perdagangan BBM dan jasa pengangkutan BBM. PT Tugu Pratama Indonesia, jasa asuransi kerugian yang berkaitan dengan operasional industri migas dan marine pool. PT Pertamina Dana Venture, kegiatan usaha venture. PT Pertamina Bina Medica, jasa pelayanan kesehatan dan rumah sakit terletak di Jakarta dan sekitarnya, Cirebon, Balikpapan, Tanjung, dan Prabu Muli. PT Patra Jasa Hotel dan Motel, perkantoran dan penyewaan real Repurti Hotel. PT Pelita Air Service, jasa transportasi udara, penyewaan pesawat udara dan penerbangan terjadwal atau reguler. Menyelenggarakan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha. PT Pertamina Training dan Consulting, jasa pengembangan SDM, pengkajian dan konsultasi
kesisteman manajemen dalam rangka menunjang kegiatan migas dan panas bumi. PT Usayana bidang drilling, work oval well service, teknik bawah air, ticketing, event organizer, perwismaan, perdagangan, properties, pengelolaan lapangan golf, gedung olahraga, SPBU, perbengkelan, dan konsultan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.